Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamzam Altab Amer Aminah dari kelas 1D. Saya akan mempresentasikan sumber daya manusia. Sumber daya manusia pada singkatnya mikro merujuk pada individu di suatu perusahaan. Sedangkan pada tingkat makro mencangkup penduduk, usia kerja suatu negara. SDM bukan hanya bekerja, tetapi juga faktor kunci dalam mencapai tujuan organisasi. Mereka memberikan kontribusi penting untuk keberlangsungan produksi dan perkembangan perusahaan. Sebagai faktor setara dengan modal, pengelolaan SDM yang baik menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas dan kinerja organisasi. SDM memiliki kemampuan terpadu, pola pikir yang baik, dan peran ganda sebagai objek dan subjek dalam pembangunan negara, perusahaan, atau organisasi. Pengertian MSDM. Manajemen SDM adalah usaha perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia yang merupakan aset berharga di perusahaan. Sumber daya manusia yang dikelola secara individu atau tim berkontribusi untuk mencapai visi misi perusahaan. Tujuan MSDM salah satunya merekrut dan mempertahankan sumber daya manusia yang terampil, bermotivasi tinggi, serta dapat dipercaya untuk menjalankan tugas organisasi. Yang kedua, melakukan peningkatan serta perbaikan terhadap kualitas sumber daya dalam organisasi melalui kemampuan, kontribusi, dan kecakapan sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi. Selanjutnya, mengembangkan sistem kerja yang efektif melalui prosedur perekrutan dan seleksi calon sumber daya manusia untuk organisasi. Yang keempat, mewujudkan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif bagi seluruh sumber daya manusia dalam organisasi. Yang kelima, menyeimbangkan keperluan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi. Dan yang terakhir, melakukan penghargaan kepada elemen sumber daya manusia atas prestasi kerja yang telah dicapai. Perkenalkan, nama saya Zulfaisy Sudisna, NPM 2312010103. Manfaat MSDM: 1. Memaksimalkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. 2. Meningkatkan produktivitas karyawan. 3. Meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan kerja karyawan. Membangun image perusahaan yang sempurna untuk menjadi tempat berkarir. Memastikan setiap divisi memiliki karyawan yang kompeten di bidangnya. Membantu manajemen merencanakan sumber daya manusia di masa depan. Mencapai tata kelola perusahaan yang baik dengan mengelola ketenaga kerjaan dengan baik. Tugas MSDM: 1. Perencanaan dan rekrutmen karyawan. 2. Pengupahan dan keselamatan kerja. 3. Memberikan pelatihan dan pengembangan karir. 4. Pengelola hubungan kerja dengan karyawan. Ruang lingkup MSDM. Ruang lingkup dari MSDM meliputi semua aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan dalam organisasi. Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan MSDM meliputi 1. Rancangan organisasi, 2. Staffing, 3. Sistem reward, 4. Manajemen performasi, 5. Pengembangan pekerja dan organisasi, 6. Komunikasi dan hubungan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Puspitasari, NPM 2312010217. Proses manajemen sumber daya manusia. Secara garis besar, proses manajemen sumber daya manusia dibagi ke dalam 5 bagian, yaitu yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia atau human resource planning. Yang kedua adalah penyediaan sumber daya manusia atau personal procurement. Yang ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia atau personal development. Yang keempat adalah pemeliharaan tenaga kerja atau personal maintenance. Yang kelima, pemanfaatan sumber daya manusia atau personal utilization. Saya Riki Bijaksono. Metode pengembangan SDM yaitu coaching, outbound, rotasi kerja, mentoring, on the job training, pelatihan atau training, pendidikan formal maupun non formal, perencanaan karir, 360 feedback, diskusi dan aktivitas kelompok, simulasi, uji kompetensi. Sekian dari kelompok 6. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.